Jadi dulu gue dianggapnya culun. Kapan mau nikahin anak gue, pacarannya kelamaan nih gitu. Eros SO7 saya tanyain berguru, Mbah gitu. So tanya Mbah Eros. Halo musik lovers, kembali lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Happy banget, gue Eno Dimejo bisa kembali menyapa kalian semua, menemani weekend kalian yang mungkin lagi bercengkrama bareng keluarga atau quality time bareng yang kalian sayangi. Cie gitu. Dan Soundcore Podcast seperti biasanya kita menghadirkan entitas musik, mulai dari produser, musisi, mungkin juga sutradara video klip, atau bahkan nanti jurnalis musik kita undang ke sini untuk kita ngobrolin mengenai industri musik saat ini. Dan untuk episode kali ini kita udah kehadiran, ini sih seniman ya, bukan hanya musisi, karena bakatnya banyak banget. Dan bukan sekedar punya bakat ya, dia emang langsung terjun ke industrinya. Kita udah kehadiran Pepe. Selamat siang atau sore atau malam atau karena ini tayangnya jam 12 siang, jadi selamat siang. Oke. Apa tadi panggilannya? Musik lovers. Musik lovers. Ya betul, memang setiap musik pasti punya cerita. Betul. Dan Setuju. Ya. Dan memang Soundcore ini itu Mas, Yes. kita ngegali tuh. Ya, core sampai core-nya ya. Sampai core-nya. Makanya sebelum kita ngebahas apa ya proyek terbarunya Mas Pepeng atau segala macem, kita bakalan tarik dulu mundur ke belakang gitu kan. Ke era-era pertama kali Mas Pepeng bersentuhan dengan musik secara industri. Mari kita ke mesin waktu dulu. Udah nyampe nih. Iya. Tahun berapa nih? Jadi kayak filmnya Bang Haji ya. Lorong Waktu. Ya ampun, ini produser Gen Z semua. Oh gitu. Kayak nggak ngerti tuh Lorong Waktu. Oh, tapi konsep dari lorong waktu itu tahu dong. Iya, pasti tahu lah. Atau mau kita jelasin secara saintifik? Nggak, mereka nonton karyanya Nolan kok. Menurut Albert Einstein, Asik. relativitas waktu. Iya. Kita mau ngomongin enggak dong. Sentuhan pertama lu di industri Mas. Ya. Karena setahu gue kan lu tadinya seniman seni rupa ya, menggambar segala macam gitu. Ya. Sentuhan pertama lu di industri musik. Oke, sentuhan pertama di industri musik yang beririsan langsung dengan musik ya. Itu adalah menjadi model video klip sebetulnya. Oh iya, betul sekali. Itu video klip dari Netral kalau nggak salah. Yes, betul, Netral. Judul lagunya Walah. Betul. Tapi itu nggak sendiri ya. Itu Maksudnya? Itu kan bareng sama teman-teman Naif kan kalau nggak salah. Oh no, itu sendiri. Itu bukannya ada David juga gitu. Di video klip itu. Enggak, itu enggak ya? gue sendiri itu. Oh, oke. Gue lupa ingat soalnya. Betul. Iya, itu tahun berapa juga gue lupa. Men, itu mungkin sebagian besar yang ada di sini belum lahir. Atau baru lahir. Itu tahun 94 ya. 94. 95 lah. Itu gimana ceritanya tuh bisa terlibat di situ? Jadi Bimo itu drummernya Netral dulu. Betul. Yang pertama ya. Pendirinya band NTRL. Sekarang masih NTRL apa? Sekarang NTRL justru. Oh, sekarang nggak balik Netral lagi? Bukan. Oke, masih NTRL ya. Oke, jadi pendirinya NTRL itu dulu nama bandnya Netral. Oh enggak, sekarang NTRL dan Netral tuh dua entitas berbeda. Hati-hati loh. Oke. Iya gitu. Ya udah. Oke, pendirinya Netral yang sekarang jadi Enterl itu adalah salah satunya Bimo Sulaksono. Betul. Itu drummernya. Itu dia mahasiswa IKJ dulu. Oke. Senior ya? Ya senior, beda 1 atau 2 tahun lah. Nah itu dia itu jurusan sinematografi. Oke. Nah suatu saat lagi di kantin kampus. Jadi gue itu waktu masih bocil, angkatan baru di IKJ. By the way, saya dulu kuliah di IKJ, Institut Kesenian Kepura-puraan. Bukan, Institut Kesenian Jakarta. Iya. Itu jadi dulu ada kegiatan namanya ospek. Ospek itu semacam kayak apa ya? Ya pengenalan mahasiswa baru sih sebetulnya baru kan. Ya. Gue itu jadi salah satu ikonnya. Gitu. Jadi ada jenderal, ada jenderal. Jenderalnya itu cewek udah pasti. Jenderal itu udah pasti yang paling cakep satu angkatan. Jenderal itu yang paling culun satu angkatan. jadi dulu gue dianggapnya culun. Karena gue datang ke IKJ itu di era-era IKJ kampus seni ya. Itu mahasiswa gondrong-gondrong.
apa mukanya sangar-sangar gitu deh, dan nggak ada yang berwajah culun. Kalaupun culun di make up dibikin kayak sangar supaya nggak culun gitu. Gue tuh datang dengan kepala botak dan kacamata begini, kacamata bulat lagi, kayak target banget ya. Nah itu padahal gue ya lulus SMA itu gue emang pengen dibotakin aja gitu ya. Jadi gue jadi jenderal, so cukup well known lah satu kampus gitu. Oh jenderal. Nah si video klipnya si lagu Walah itu butuh sosok yang berkacamata yang kayak gitu-gitu. Akhirnya gue yang diambil tuh. Diambil. Karena memang sebetulnya kan beda fakultas ya. Kalau beda fakultas adalah penyutradaraan, sinematografi segala macam. Gue seni rupa kan. Iya. Cuma kan ya namanya anak kampus kan nongkrongnya bareng pasti kan. Gitu. Itu sentuhan pertama di industri musik ya, sebagai model video klip. Justru sebagai. Itu dibayar profesional apa nggak tuh waktu itu? Gue nggak tahu profesional atau tidak pada saat itu. Tapi ya. Dibayar lah ya. Dibayar ada bayarannya. Bayarannya berupa hard cash dan non cash. Non cash pada saat itu ya, you know lah. Yang disukai anak-anak kuliahan lah.
Oke musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Tadi kepotong Mas Feng. Yes. Drum kit pertama lu beli di umur Oke, berapa? tadi posisi gue begini pas lo lagi mau jawab ya. Ya. Udah mulai? Udah dong. Oke, jadi posisi. Jadi drum kit pertama gue itu apa nih, ngomongin merek atau ngomongin apa? Enggak. Di umur berapa lu beli? Terus itu mungkin apakah hadiah ulang tahun dari keluarga atau gimana? Karena kembali lagi yang tadi lu sampaikan di era-era 90-an itu untuk jadi musisi tuh mahal. Betul. Dan salah satu instrumen paling mahal itu drum. Band, itu drum. Betul. Makanya menarik tuh. Alhamdulillah beli sendiri, bukan dibeliin. Cuman cukup panjang jaraknya dari bisa main drum mungkin sekitar tahun 89 kali ya. Baru beli pertama drum itu tahun 2004 kalau nggak salah. Cukup lama. Oh iya. Cukup lama. Udah sama Naif. Berarti sama Naif pun lu belum kebeli tuh. Perintilan dulu. Jadi snare-nya doang. Yes, seperti anak-anak band pada umumnya lah, memulai semua dengan perintilan. Beli snare-nya, stick dulu ya. Karena biasanya gigs juga menyediakan kan. Betul. Cuma untuk sesuaikan dengan warna musik kita bawa snare sendiri gitu ya dulu ya. Jadi sebelum punya snare, dulu punya stick dulu. Beli stick sepasang murah dulu. Ada berbagai macam merek. Terus abis itu beli tas stick dulu. Udah punya stick, punya tasnya dulu diselempangin. Jadi kalau datang ke venue at least ada sesuatu gitu ya. Terus selanjutnya bawa snare ya. Akhirnya beli pedal dan lain-lain. Lalu beli satu setnya itu mungkin sekitar tahun 2004 atau 2005 lah. Gitu. Dan itu pun bekas. Panjang ya. Dan maksudnya, itu pun bekas. Naif 97 Naif album berdiri 95, keluarin album 98 ya. 98 kan itu album pertama juga cukup meraih recognition yang luas lah ya. Maksudnya penjualan album juga kayak cukup bagus gitu. Sebetulnya berpotensi untuk bagus. Cuman waktu itu pandemi Krismon, kerusuhan, langsung anjlok, gitu. Tapi setidaknya panggungan waktu itu perpanggungan masih agak lesu. Justru kalau ngomongin tentang Naifnya itu baru mulai jejak gitu di posisinya itu tahun 2000. 2000 waktu album 2 momennya dengan single Possessive waktu itu. Oh iya, itu meledak banget sih gitu, pada masanya. Video klipnya juga diputar 24 tahun yang lalu, guys. Gokil. Ya 2000 lah, let's say 2000 meletek nih, jadi duit meletek lah ibaratnya kan. Iya meletek. Meletup gitu. Pada akhirnya jadi duit, menghasilkan lah, making money ya kan. Tapi butuh waktu 4 tahun juga untuk beli drum. Iya dong, itu karena banyak skala prioritasnya. Betul, kan ada prioritas. Pada saat itu mungkin saat itu ya gue mau menabung dulu. Karena waktu itu kalau nggak salah 2002 itu pengen nikah kalau nggak salah. Jadi memang udah agak ditodong gitu sama bapaknya pacar gue. Kapan mau nikahin anak gue? Pacarannya kelamaan nih gitu. Ya jadi 2002 mau nikah, jadi mungkin menabung. Lupa gue juga ya. Tapi uangnya alokasiin untuk kebutuhan lain lah. Betul. Jadi intinya waktu 2005 kalau nggak salah ya, itu beli drumnya dari Bimo juga. Jadi ex Bimo. Maksudnya drum bekasnya dia? Oh iya. Oh cool. Yang dipakai netral lagu di video klip apa ya? Pucat Pedih Serang kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu drum legend. Emang Bimo ngasih nama drumnya legend gitu. Ya si legend gitu. Si legend. Itu premier tahun 76. Kalau nggak salah ya. Jadi masih ya kelihatan kondisinya juga masih oke banget pada saat itu oke banget. Masih ada drumnya? Masih ada. So far saat ini lu punya drum set berapa? Nah, itu pertanyaan agak menjurus ke hal yang lain. Ya, jadi gue ceritain dulu yang tadi ya. Gue beli sih lagi nongkrong gitu gue inget di Plaza Senayan waktu itu. Nongkrong aja sama Bimo gitu. Iya, gue mau jual si Legend nih gitu. Wih, kenapa? Ya, lo tau lah, gue pengen bla 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 gitu. Jadi gue butuh duit segini. Ya udah buat gue aja gitu. Ya gue bayarin tuh akhirnya tuh. Terus habis itu, by the way sampai sekarang masih nanyain, si Legend bisa gue bayarin lagi gak gitu? Wah, maaf ya. Maaf bro, itu mahal harganya. Gitu. Jadi oke, pertanyaan berikutnya tadi berapa set? Karena kalau gitaris kan kelihatan ya kadang ya. Ada berapa belas gitar gitu segala macam. Kalau nggak banyak gue, cuma punya 4 set. Dan masih rutin lu mainin? Sejak pandemi ada di headquartersnya ex band saya tuh, dan sampai sekarang belum gue ambil. Jadi yang gue punya sekarang yang tertinggal hanya tinggal yang si Legend tadi itu.
Gitu. Menarik ngomongin ex-band ya. Kita bakalan ngobrolin juga mengenai perjalanan lu bersama band-band yang lu besut. Wish, Frank and Friend, Naif, terus kemudian Raksasa. Tapi gue tertarik banget untuk ngebahas nih proyek solo lo ini nih. Proyek solo. Tiba-tiba muncul dengan proyek solo. Padahal kan lu punya entitas Frank and Friend itu. Kenapa tidak lewat situ aja ngeluarin karya? Betul. Tapi lu lebih memilih untuk berkarir solo dan melepas ceriakan dunia. Oke, kita jawab sekarang atau nanti nih? Sekarang aja. Sekarang. Oke. Jadi gini, gue memilih memakai nama KTP Frankie Indra Asmoro ya. Sebagai brand untuk solois, untuk project solois itu karena Frank tadi lo nyebut Frank and Friends. Jadi guys, Frank and Friends itu sebetulnya basically adalah sebuah project solo juga. Tapi gue tidak memakai nama pribadi. Gue di situ memakai sebuah moniker ya. Yes, itu nama gue kan Frankie ya. Jadi Frank panggilannya bersama teman-temannya. Jadi konsepnya adalah dulu Frank and Friends itu FNF. Konsepnya adalah Frankie ini sebagai pencipta lagu dan produser. Talentnya bukan Frankie. Oh gitu. Yaitu teman-temannya yang main gitar, main drum, jadi bisa jadi dalam satu lagu gue tidak tampil sama sekali. Dulu konsepnya ini sebetulnya bagus kalau diterusin sih. Ya terusin dong, gitu. Ya konsepnya apabila sudah menjadi satu album itu seperti sebuah album kompilasi. Karena orang nggak tahu. Lagunya warnanya beda-beda. Terus suaranya juga yang nyanyi beda-beda dengan genre yang berbeda pula gitu. Akan menjadi seperti sebuah kompilasi gitu. Cuma along the way gue mulai FNF itu tahun 2019. 2020 kan pandemi. Betul. Waktu itu keran produksi baik di musik dan non musik itu semua gue tutup dulu tuh. So FNF yang saat itu sedang gue rintis mau tidak mau juga lah. Yes, terimbas kan. Jadi tidak ada produksian, bahkan belum dikenal secara meluas juga gitu. Terus tapi cukup wangi lah di skena mah. Di skena cuma aiming gue kan gak ke situ. Terus habis itu pandemi mungkin sekitar 3 tahun ya. 3 tahun ya kita bisa bilang kayak gitulah ya. Sampai 2 atau 3 tahun. Begitu waktu pada saat pandemi kan gue bekerja akhirnya di kantor kan, di record label dan setelah itu mulai 2023 gue pindah ke perusahaan publishing musik. Itu sebelum akhirnya bersolo itu gue mikir ini pada saat bermusik nanti mau memakai nama apa ya? Gue sudah tiarap nih dari industri dari yang tadinya di depan menjadi orang belakang layar. Pada saat mau kembali ke depan lagi, gue harus memperkenalkan diri gue lagi nih. Gitu. Kalau misalkan gue memperkenalkan diri dengan entitas yang Frank and Friends tadi, kurang. Jadi gue harus memperkenalkan guanya langsung. Cuman gue nggak mau pakai nama Pepeng gitu. Jadi ya udahlah Frankie Indra Asmoro aja. Toh nama pena gue di industri buku, gue nulis buku juga kan, itu juga udah pakai Frankie Indra Asmoro gitu. Gitu. Dan jadi, mungkin secara konsep juga memang beda ya. Kalau tadi dijelasin bahwa Frank and Friend itu konsepnya produser dan banyak, penampilnya segala macam, talentnya banyak, lu hanya duduk di belakang gitu segala macam. Sekarang nih lu benar-benar maju ke depan, bahkan nyanyi di lagu ini. Iya, jatuhnya rebranding. Nah kita bakal ngobrolin lebih lanjut tentang Ceriakan Dunia, tapi kita harus jeda dulu. Siap. Jadi musik lovers, kita akan balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik lovers, barusan adalah video klip Ceriakan Dunia dari Frankie Indra Asmoro. Jadi sekarang kalau sebagai solois panggilnya Frankie aja nih ya, nggak bisa Pepeng lagi dong? Ya bisa aja. Bisa aja. Nama panggung gini loh. Kalau ngomongin nama panggung ya. Ya kayak misalkan taruhlah siapa ya misalnya yang beda sama nama panggilan tuh. Banyak lah sebetulnya solois kita yang nama sehari-harinya dengan nama panggungnya itu beda gitu. Gua itu Ngecek Gaul misalnya, kan nama aslinya Rian Kampua tuh. Wartawan senior tuh. Bisa. Kesebut juga tuh. Oke, jadi awalnya tuh begini men. Itu meditasinya lama juga itu untuk memilih nama Frankie Indra Asmoro, Pepeng atau apapun itulah namanya gitu yang mau gue pakai buat jadi brandingan baru ini.
sampai nanya-nanya ke sana ke sini ke istri ke Mas Eros. Eros SO7 saya tanyain berguru Mbah gitu. So Gimana bertanya Mbah Eros gitu. Menurut weton. Terus jadi semua berawal dari visual karena gue anaknya visual banget ya. Jadi bayangin kalau misalkan lagi manggung terus di backdropnya tuh tulisan PEPENG gitu, PEPEN Pepeng. Untuk dilihat itu kayaknya agak kurang gitu ya. Iya gak sih? Iya. Dan disebutnya juga Pepeng kayak bahasa Thailand. Iya gak sih? Pepeng. Jadi harus cempreng itu Pepeng gitu. Pepeng. Pepeng. Nah, banget. Jadi agak enggak enak keci gitu. lah. Iya, dan kurang wibawa. Iya lagi. Frankie gitu kan wibawa. Anaknya wibawa banget emang. Walaupun terlalu jadul namanya Frankie ya. Nama anak sekarang enggak ada yang namanya Frankie loh. Iya, jadi akhirnya gue pilih ya Frankie Indrasmono aja. Gitu. Dan itu juga berarti kalau searching di platform digital segala macem, Frankie Indrasmono tuh udah pasti elu tuh ya. Sebetulnya Pepeng yang paling nomor 1. Jadi ada masukan dari anak digital gitu. Mas, kalau misalkan cari di SEO gitu ya. Pepeng itu nomor 1 udah Mas Pepeng Naif gitu. Dulu ada yang nama entertainer namanya Pepeng juga. Dulu ada kuis jari-jari. Komedian itu ya. Yes, komedian. Itu udah wafat kan. Jadi sekarang yang nama di atas tuh sebetulnya nama gua gitu. Sebetulnya kalau secara bisnis ya, secara pencarian di internet tuh lu paling tinggi. Bahkan yang paling setia aja itu di nomor sekian. Ada kan Pepeng setia. Iya. Jadi ada nomor sekian, nomor 1 tuh gue. Cuman ya kembali lagi Pepeng gitu. Kurang keci. Yes, jadi akhirnya gue pakai Frankie aja. Iya. Dan kenapa yang pertama nih yang sebagai gebrakan itu Ceriakan Dunia? Kenapa? Oke. Ini lagu Ceriakan Dunia ini agak personal soalnya. Jadi itu salah satu achievement gue secara pribadi. Lagu ini dulu gue tulis tahun 2005. Ceriakan Dunia untuk sebuah project iklan. Jadi ada produk pasta gigi. Dulu melalui agensinya bilang, guys, ini klien gue mau buat satu varian baru, pasta gigi baru gitu, variannya rasa apa gitu. Maunya kalian yang menciptakan lagunya dan ngebawain lagunya. Naif nih maksudnya gitu. Wih, asik kan? Akhirnya pitching lah nih keempat personel Naif ini masing-masing membuat satu lagu. Gue bikin satu, David bikin satu, Jarwo bikin satu, Emil bikin satu, yang kepilih lagu gue. Yang akhirnya gue kasih judul Ceriakan Dunia gitu. Karena memang varian pasta giginya ini ceritanya tentang rasa yang aroma buah yang bikin ceria apa segala macam gitu. Nah, gitu akhirnya satu line lah ininya dia ya. Dan lagu itu sayangnya pada saat sama Naif itu belum pernah dirilis dengan proper. Lagu itu sempat masuk di album kompilasi terbatas di IKJ. Nah, hanya kalangan IKJ doang gitu. Jadi yang tahu lagu itu versi Naif dulu itu cuman anak IKJ sama penggemarnya Naif, udah itu aja. Dan itu formatnya CD dulu. Formatnya CD. Jadi kalau mungkin ada musik lovers yang masih simpen CD-nya jadi mahal tuh mungkin. Sebetulnya di internet ada sih, di YouTube ada. Oh ya biasalah orang yang punya CD kadang-kadang suka ngupload di YouTube gitu kan. Ya versi Naif ada di YouTube. Gitu. Lalu untuk si Frankie Indrasmono ini kan gue pengennya menggapai teman-teman yang lebih luas ya pendengarnya ya gitu. Jadi wah, ini kayaknya lagu ini sayang nih kalau nggak di itu. Nggak di remake. Akhirnya gue since itu lagu gue 100% jadi ya gue bikin lagu itu aja. Akhirnya diputuskan untuk ini aja deh sebagai pembuka sekaligus sebagai perkenalan sebagai brand Frankie Indrasmono ke industri musik. Yang gitu mana Frankie Indrasmono adalah ex dari personil band yang namanya Naif itu. Iya. Tadi sempat kepikir gitu, sempat ada kecurigaan. Apakah emang pengen membuang jauh-jauh nama Naif, embel-embel Naif ya, apa gimana gitu kan. Sebetulnya memang bukan ngebuang sih, tapi memang itu salah satu tujuannya. Jadi nama Pepeng itu sudah terlalu terasosiasi dengan brandnya, yaitu brandnya Naif gitu. So kalau mau reborn lebih baik pakai nama baru aja, jangan pakai Pepeng Reborn gitu. Dan menariknya lagu tersebut diproduksi bareng anak-anak muda. Harus dua penggawa Skeller, Rene dan Rene Karamoy sama Stella Gareth ya. Dan Stella. Ya, itu mereka yang memproduseri lagu itu. Ya gimana ceritanya bisa?
pertama gue ngefans sama mereka, sama karya Scalar-nya itu. Soundnya bagus, produksiannya bagus, dan secara genre musik juga termasuk rock alternatif favorit gue ya. Dan pada saat ingin meremake lagu Seriakan Dunia yang dulu sudah terlalu terasosiasi dengan Naif itu, gue pengen bikin versi agak lebih alternatif lah gitu. So yang paling cocok menurut gue memang mereka gitu. Dan lu so far puas dengan hasilnya? Puas sekali, puas sekali. Siap. Gitu. Tapi memang jadi warna baru juga sih. Pada akhirnya kan ada darah-darah muda itu pasti ngasih warna baru ya. Betul. Jadi goal gue tercapai pada saat orang dengar yang bukan pendengar Naif akan tahu bahwa pernah ada band yang namanya Naif itu yang warna musiknya yang melodinya seperti ini. Tapi untuk yang penggemar Naif, yang pendengar lagu Naif, mereka akan merasa, wah ini ada Naifnya tapi kok lebih gimana gitu. Ya pada akhirnya berhasil lah ya. Yes. Apa yang mengejawantakan keinginan lo di lagu itu. Betul. Ya. Betul. Goalnya di situ memang. Ya menarik banget. Masih banyak banget yang bisa kita kulik dari Mas Pepeng ya. Tapi kita mesti jeda dulu. Mas Pepeng. Mesti jeda dulu. Jadi Musik Lovers, kita bakal kembali di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Lihat duniaku yang kini penuh warna, berhiaskan cinta di relung hati kita. Kau yang selalu buatku ceria, di relung hati yang gulana. Weh, omong-omong diksi. Anak sekarang tahu nggak ya gulana itu apa? Iya, gulana tuh. Ada yang tahu? Ayo, di sini ada yang tahu nggak gulana itu apa? Ada tuh. Gulana. Ya, betul. Tapi artinya apa? Nggak tahu. Artinya resah, galau. Bahasa sekarang tuh galau. Masih ada sentuhan retronya di situ. Ya, kan? karena gue bikinnya tahun 2005, men. Dan ya bener sih, lebih fresh gitu. Lebih pembawaannya lebih betul banget gitu. Betul. Dan nanti mungkin karya-karya berikutnya juga kan begitu ya. Oke, jadi karya gue langsung spill aja lah ya. Single kedua yang gue udah persiapkan itu kembali lagi masih tabungan lagu lama di era Naif juga tahun 2004, malah lebih mundur. Cuma yang single kedua ini sama sekali belum pernah dirilis. Kalau tadi kan pernah dirilis tapi terbatas. Yang ini sama sekali belum dirilis. Dan kolaborator gue ini The Fly. Gitu. Jadi kebayang ya warna The Fly seperti apa, band The Fly seperti apa. Ada industrial gimana gitu kan. Betul. The Fly, kan? Rock. Jadi ini lagu yang akan dirilis merupakan banking lagu untuk Naif. Enggak juga. Jadi awalnya diciptakan untuk Naif. Oke, ya awalnya diciptakan untuk Naif. Jadi untuk di versi Frank Indrasmoro itu perjalanannya apabila nanti sudah menjadi album. Target gue mungkin awal tahun depan ya. Awal tahun 2025 insya Allah itu akan menjadi full album. Itu pendengar musiknya akan bisa merasakan perjalanannya. Perjalanan Frankie bermusik. Jadi memang disetting sebagai sebuah cerita ya. Betul, storytellingnya begitu. Karena memang Pepeng selain di musik, beliau juga storyteller. Storyteller. Ya kan suka bikin komik, kan segala macam. Jadi amat sangat wajar. Sangat wajar kalau tahu background gue ya. Akhirnya dibikin konsepnya seperti itu. Betul. Ya kan? Ya. Jadi nanti di awal 2025. Awal 2025 insya Allah. Bentukannya tapi album. dicicil single-single gitu. Oke, jadi mungkin single 1, single 2, single 3, lalu single keempatnya mungkin udah langsung sama full albumnya. Rencananya gitu. begitu ya. Teaser sedikit, spread langsung. Yes. Ya. Jadi 2 single nih. Single pertama dengan Scalar, kedua rencananya bareng The Fly. Berarti nanti akan melibatkan banyak kolaborator. Ya? Betul. Dan kalau The Fly itu for the sake of, karena memang The Fly itu selama perjalanan Naif bermusik ya, itu cukup banyak membantu sih. Dulu single-single Naif di area-area awal album 2 lah ya, itu banyak yang demonya dibikin di
markasnya The Fly. Gitu. Jadi untuk yang sekarang gue berterima kasih dengan Levi dan Kin melalui kerjasama ini. Jadi single kedua Frankie Rasmoro itu adalah singlenya si The Fly juga. So nanti namanya Frankie and The Fly mungkin. Oh gitu, Frankie and Rasmoro X Fly. Enggak X gitu. and Enggak jadi X Frankie and The Fly. Oh, asik kan namanya kan? Frankie and The Fly. Asik lagi. Gitu. Nah, ini yang udah dirilis kan Ceriakan Dunia. Betul. Respons dari teman-teman terdekat lu, mungkin Ex Naif udah pernah lu kasih denger siapa yang lu kasih sebetulnya Ex Naif tuh nggak terlalu banyak berkomunikasi ya. Cuman somehow gue yakin pasti mereka kepo-kepoin gue juga. Jadi begitu gue rilis pasti mereka dengerin lah. Ini nggak komunikasi karena memang kesibukan masing-masing aja kan? Kesibukan masing-masing. Bukan karena ada apa-apa kan? Enggak. Iya, makanya. Aman. Tapi so far mungkin ada tanggapan gitu? Kalau dari circle terdekat ya tanggapannya alhamdulillah positif aja sih. Support lah ya. Support dan kebanyakan mengapresiasi. Kebanyakan terutama dari kumpulan komunitas penggemar Naif yang dulu ya, penggemar Naif itu pada komentarnya kurang lebih, nah kan nyanyi juga akhirnya suaranya nggak jelek juga gitu akhirnya. Ya lu kan terlibat di entitas musik cukup banyak ya. Yang tadi udah sempat kita singgung Frank and Friends, kemudian Naif, Raksasa gitu. Ya, Kalau Raksasa tadi Frank and Friends udah dijelasin. Raksasa tuh konsepnya seperti apa sih? Raksasa itu sebetulnya super grup tuh. Iya. Pada saat dulu tahun 2010 main sama Raksasa Band, itu isinya ada gue, ada Adrian Adi Utomo, gitaris blues. Sekarang di Amerika kalau nggak salah. Di Amerika sekarang. Terus ada Iman Fatah, itu juga dari Zik and the Popo ya. Betul. Main gitar. Main gitar Iman Fatah itu di Zik dia dulu, Zik and the Popo. Terus ada Boni ya. Boni Sidarta waktu itu tahun 2010 masih main sama Death Squad ya. Gitu. Terus setelah itu ada siapa lagi? 1 2 3. Dulu sempat awal-awal bukan Eka Anas sempat masuk juga. Wah itu sebelum berdiri Raksasa. Jadi sebelum berdiri Raksasa itu ada sebuah acara di sebuah stasiun TV untuk penggalangan dana musisi yang betul sekali itu, sebuah program TV. Betul. Itu embrionya lah. Embrionya di situ. Waktu itu yang bikin hajatan tuh Melanie Subono ya. Itu terus itu dikumpulin tuh ada Eka Anas, ada Sami Seringai. Ada gue, ada Adrian Adi Utomo, ada Iman, gitu. Itu embrionya, terus kemudian jadi proyek serius nih. Akhirnya jadi proyek serius bernama Raksasa karena Raksasa adalah judul lagu yang dibawain lagu God Bless kan, dibawain oleh kalian kan. Betul, waktu itu dibawain. Ingat. Nah si Raksasa itu sebetulnya proyek musik yang cukup berpotensi ya, berpotensi karena punya warna rock sendiri gitu karena backgroundnya rocknya beda-beda, akhirnya menjadi sebuah ini baru gitu, warna baru. Cuman ternyata emang seniman ya. Iya. Seniman tuh kadang-kadang ya begitu deh. Seniman makanya butuh manajer karena kalau kagak ada manajer ya begitu. Timeline tuh molor. Raksasa itu sebetulnya udah siap untuk album kedua. Rilisan pertama kan 2010. Album kedua tuh udah materinya udah ada, udah jadi master malah. Oh udah rampung, udah direkam pun. Yang ngebantuin mixing dan mastering tuh Jarwo dulu di era Naif. Udah jadi master. Kenapa nggak dilepas? Ya karena begitu. Rilis. Yuk. Terus adem lagi di grup WhatsApp kita. Yuk kapan yuk rilis? Iya yang ini. Terus adem lagi gitu. Emang tipikalnya begitu. Iya. Kalau sumpah ada yang bilang, termasuk gue juga sih sebetulnya, bahwa Raksasa adalah alter ego lo di rock. Itu lu sepakat nggak? Karena sebetulnya kan di Naif pun lu kan gebugannya rock and roll banget ya. Betul. Kalau ada yang bilang kayak gitu gimana? Nggak masalah. Justru memang nggak, maksudnya memang mengamini. Bisa dibilang akhirnya gue amini gitu. Karena pada saat di Raksasa gue pun akhirnya menemukan energi baru gitu. Walaupun pada awalnya itu ya gue bermain di Raksasa dengan bermain di Naif sebetulnya tidak terlalu beda. Fill in-nya tidak terlalu beda. Cuma yang ngebedain cuma setupnya aja. Kalau di Raksasa gue pakai twin pedal gitu. Kalau di Naif tidak gitu. Tapi cara bermainnya ya sesuai dengan
sesuai dengan kemampuan saya bermain drum ya. Gue kan kalau gue pikir drummingnya nggak jago-jago amat sebetulnya gitu. Di Naif Mas Peng tuh main sesuai kebutuhan. Kalau di Naif, kalau di Raksasa emang improvement pas gitu kan. Ya, sesuai kebutuhan lagunya juga. Ya menarik banget. Masih akan terus menarik sih ngobrol sama Mas Peng ya. Tapi kita lagi-lagi harus jeda. Ya. Jadi musik lovers tetap stay di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik lovers balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Yes, banyak banget ceritanya. Mas Pepeng di sini tadi udah ngobrolin Frank and Friend, kemudian Frank Indras Moro, proyek solo terbaru lo. Raksasa. Kita juga ngobrolin Raksasa. Nah, sekarang kita ngomongin Naif. Lo berarti berkarir bersama Naif berapa tahun sih, Mas? Nyaris 25. Nyaris 25 tahun. Waktu itu sebetulnya udah di set bikin acara ulang tahun ke 25 tahun, men. Waktu tahun 2019 itu sempat ada meeting besar di Naif, di tubuh Naif sama manajemen. Itu udah ngomongin salah satu agendanya adalah seremoni ulang tahun ke 25. Kagak kejadian. Ya. Ini agak sensitif. Begitulah jalannya. Pertanyaannya agak sensitif. Maaf lahir batin sih. Yes. Naif itu kan sebetulnya tidak membubarkan diri katanya, tapi ada memang udah punya kesepakatan bahwa kalau ada 1 atau 2 personel yang keluar, ada 2 katanya ya. Iya, maksudnya begitu kan? Katanya ya. Kalau ada 1 atau 2 personel yang mengundurkan diri, kita putusin bubar. Emang begitu? Itu kalimat yang terlontar di meeting 2019 itu. Jadi waktu itu pertanyaannya simple banget, pertanyaannya gue yang nanya sih. Ya. Jadi sejak era 2015 ya gue kan sekarang usianya tahun ini usia gue udah 48 tahun. Jadi sekitar 2015 itu gue udah ada di fase, gue merasa udah ada di fase yang gue datang ke hajatan orang, teman-teman gue itu hajatan ngawinin anaknya sama hajatan keluarganya atau dianya wafat gitu. Jadi udah sampai di anjrit, gue nyampe juga nih di fase sini nih, datang ke pemakaman teman atau ke hajatan nikahan anaknya teman. Oke, gue hidup dari mana? Gue bertanya ke diri gue sendiri. Gue hidup dari musik, full time musician pada saat itu. Ya, oke. Hidup di dunia musik di Indonesia yang keadaannya, ekosistemnya sedang berbenah secara sistem. Belum bisa dibilang masih ideal. Baik lah. Cuman alhamdulillah Naif ini kuat di off air. Off airnya bukannya flexing ya guys, cuman dari off air gue bisa beli 2 rumah, bisa beli mobil berapa pada saat itu ya. Oke. Jadi bisa dibilang gue harusnya nggak perlu khawatir. Tapi karena gue memikirkan keluarga gue gitu, anak gue, cucu dan lain-lain. Kalau bekerja kan ada uang pensiun atau apa. Seniman uang pensiunnya dari mana? Apalagi Naif tidak pernah memiliki badan usaha dan bisnis, tapi akhirnya harus ditutup. Emang jalannya bukan ke situ ya. Jadi gue bertanya, guys, ini kita udah sampai di sini. Kalau misalkan salah satu dari kita sudah tidak mampu bermain musik lagi, dalam arti nggak manggung lagi, entah itu sakit keras, entah itu lumpuh, entah itu amit-amit meninggal gitu, apa yang terjadi dengan band ini dan apa yang terjadi dengan yang bersangkutan, dia dan keluarganya, apakah akan tetap mendapatkan santunan atau apapun itu tidak bisa terjawab. Aduh. Yes. Kalau anak sekarang bilang, anjing belum kepikiran lagi gitu. Jadi gue melontarkan sebuah pertanyaan yang belum kepikiran. Oh gitu ya. Lalu ada yang menjawab, itu mah nanti aja kita pikir nanti. Enggak men, harus dipikirin sekarang karena kita nggak pernah, bisa jadi besok gue meninggal. Gitu. Ya. Dan pertanyaan itu tidak kunjung terjawab. Betul. Ada satu kalimat, gue lupa dari siapa, gue takut salah. Ada satu kalimat yang, ya udah kalau gitu, kalau misalkan udah 2 orang yang nggak aktif, bubarin aja lah, gitu. Jadi tercetus di meeting. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kembali lagi belum bulat suaranya. Ya setidaknya pada saat itu memang sempat dibahas. Betul. Seperti itu ya. Pada akhirnya
terjadi itu sesuatu yang tidak kita inginkan, gonjang-ganjing kan? besar pandemi ya, kan? semua bermula dari pandemi. Dan pada akhirnya nama Naif as a brand juga diselamatkan oleh Mas Jaro segala macam. Kita nggak akan mau menyinggung itu gitu. Tapi kekhawatiran lo itu sebetulnya kan nggak beralasan ya, karena sejatinya lo salah satu penulis lagu, pendiri juga. Enggak, kalau secara bisnis, secara bisnis, uang kan lo kekhawatirannya kan tadi perihal materi. Kan itu ada royalti segala macam. Oh, wah ini panjang. Sebagai songwriter gitu. Mau ada episode 2 nggak? Ini panjang ini ya. Apa kalau ngomongin di segmen sini ngomongin royalti ya. Oke, gue kan sekarang bekerja di perusahaan yang memang menyalurkan royalti buat pencipta lagu ya. Publishing musik namanya. Itu kami selalu bilang dari pihak publishing ya. Royalti itu di Indonesia terutama itu hanya sejauh ini masih hanya sebagai pelengkap untuk kesejahteraan, belum bisa menjadi yang utama, yang core-nya. Yes, gitu. Makanya tadi gue bilang industrinya, ekosistemnya sedang dibenahi, berbenah gitu. Ya. Oh jadi maka pada akhirnya jadi wajar juga kalau kekhawatirannya. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan lo tadi bilang tidak beralasan, justru sangat beralasan. Gue ngomongin keturunan soalnya, bukan ngomongin gue sendiri. Legacy ya. Iya. Legacy buat nanti kelak kalau emang gue nggak ada, betul. yang gue tinggalin ini buat mereka gitu ya. Betul. Dan pada akhirnya usaha untuk menyelamatkan karya lu di Frankie Indras Moro ini kan, Seriakan Dunia, terus kemudian nanti akan ada single kedua, single ketiga. Itu berarti memang bankingan lagu baik yang udah dirilis bareng Naif, mungkin bareng Frank and Friend, dan yang baru juga pastinya ada materi baru juga. Jadi emang itu adalah apa ya, kalau waktu itu gue sempat baca di press release lo itu, ini adalah usaha untuk yaitu melestarikan karya-karya kan gitu kan. Salah satunya begitu. Dan yang pasti ya karena lagu itu menjadi sebuah intellectual property juga, itu gue lindungi hak ciptanya, itu yang paling penting. Makanya ada perusahaan publishing musik, tujuannya adalah untuk melindungi masing-masing lagu, per lagu judulnya. Jadi kayak misalkan ini kembali lagi, gue sama sekali bukan mau berpamer diri atau apa ya. Dalam satu lagu itu gue pernah mendapatkan benefit ekonomi yang cukup besar hanya dari satu lagu ya. Itu karena gue tergabung dalam publishing musik. Jadi lagu gue dipakai untuk sebuah produk. Satu lagu kan ada beberapa elemen, ada nada, ada lirik, ada nada dan lirik ya. Nah itu nadanya doang yang dipakai, liriknya diganti, judulnya diganti. Jadi secara kalau bandrol gitu, itu harganya beda-beda gitu. Dan akhirnya ya jackpot. Jackpot gue dalam satu lagu, jackpot men, gue langsung KPR gue lunas pret gitu. Yeay, terus pandemi 2020 kan, nggak ada utang lagi. Ini lagu yang mana? Posesif lah lagu. Posesif ya. Karena itu 100% lagu gue gitu, ciptaan gue. Iya. Dan itu langsung jadi penyelamat ekonomi tuh ya. Iya. Gitu. Jadi memang proyek Frankie Indras Moro ini memang ditujukan untuk itu ya, menyelamatkan atau melestarikan karya. Pasti yang pasti seniman itu pasti punya banyak tabungan karya kan ya, bukan musik doang gitu. Dan kalau untuk seniman musik, gue yakin, gue pernah ke rumahnya, ya kembali lagi gue sebut Mbah Eros ya. Si Mas Eros ini gue sempat ke rumahnya, buset dah, itu tabungan lagunya bukan cuman ada di komputernya doang, masih ada di harddisk yang ini, harddisk yang ini, udah buset dah, lo punya lagu berapa biji, kasih gue lagu. Ya seniman pasti punya banyak tabungan karya dan sudah seharusnya dirilis sih. Iya. Supaya jadi nilai ekonominya juga kelihatan segala macam. Itu kan efek. Yang paling penting ya eksistensi dalam industrinya. Iya lagi. Iya. Gitu. Iya. Oke. Frankie Indras Moro, jadwal manggung terdekat di mana? Atau proyek apa nih? Kabarnya mau ngerilis single kedua. Apakah itu nanti akan ditreatment jadi video klip juga? Udah pasti, setiap single itu akan ada visualnya, video lirik, video klip gitu. Kalau ngomongin gigs, sebetulnya memang ya gue selalu
nge-treat Frankie Indrasmoro ini sebagai sesuatu yang baru, walaupun orangnya itu bukan orang baru di industri, tapi nama Frankie Indrasmoro di industri musik masih baru. So gue nggak pernah merasa untuk ngebandrolin Frankie Indrasmoro seperti Naif, enggak, gue nggak mau kayak gitu. Gue beneran mengikuti polanya anak baru ngeband. Gue main di gig kecil, gue bikin showcase kayak gitu. Gue akan tetap melakukan hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau pertanyaan tadi terdekat gig, mungkin mudah-mudahan di Juni ini atau di Juli, yang pasti gue sedang mau bikin tour sih. Oh, gitu. Untuk promo. Untuk karya. Iya, untuk Frankie Indrasmoro ini. Siap. Mulai dari Jabodetabek dulu aja kali ya. Kecil-kecil nanti ada sponsor masuk, ada yang tap in bisa. Jawa Bali kali ya. Bisa. Dan untuk informasi mengenai agenda lo segala macam, jadwal manggung yang terdekat, mungkin bisa diakses di media sosial mungkin. Gue semua itu bermuara di satu website namanya frankieindrasmoro.com. Siap. Kalau media sosial? Media sosial Frankie Indrasmoro juga sih. Frankie.Indrasmoro itu di Instagram. Di Instagram. Frankie-nya bukan FRENG, bukan FRANKI. Siap. Tapi kan SEO lu tinggi. Ngetik langsung pasti nemu lo. Iya sih, bener sih. Coba lo ketik Frankie FRANKI, baru Frankie-nya doang udah keluar Indrasmoro aja. Thank you Mas Peng udah meluangkan waktu datang ke sini, udah sharing juga pengalaman dan sharing cerita tentang karya-karya lu. Musik lovers, tetap tontonin Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Akhirnya gue Eno Dimejo pamit. Dan Frankie Indrasmoro, see you. Bye. NTV Sahabat Kita.